Pernah nggak sih tiba-tiba kamu dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit? Misalnya pemasukan yang hilang drastis, ada musibah tak terduga, atau mungkin bisnis lagi terpuruk parah. Rasanya pasti berat banget. Bahkan mungkin kepikiran sampai nggak bisa tidur. Terutama kalau ada cicilan murabahah yang harus dibayar. Jujur deh, ketidakmampuan membayar karena kondisi yang sangat sulit itu bukan sekadar masalah kantong kering, tapi beban hidup yang luar biasa berat. Nah, buat kamu yang lagi menghadapi situasi ini, sini merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Syariah Talk, kali ini kita mau ngobrol santai tapi penting banget nih. Soal gimana sih kalau kita punya piutang murabahah tapi lagi dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit untuk membayar. Aku tahu banget kok kondisi ini tuh berat banget dan bikin pikiran kita jadi kalut. Tapi tenang, jangan panik dulu ya. Dalam akad murabahah itu, semua kemungkinan udah diatur kok. Termasuk kalau nasabah kayak kita ini lagi ada kendala finansial yang benar-benar berat. Jadi gini, konsep dasarnya dalam murabahah itu kan jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Nah, kalau di tengah jalan kita nggak bisa bayar karena kondisi yang sangat sulit, pihak bank atau lembaga keuangan syariah itu punya beberapa solusi yang dirancang untuk meringankan beban kita. Tentunya ini semua balik lagi ke detail akad yang udah kita tanda tangani di awal ya, dan prinsip kekeluargaan, tolong menolong, serta menghindari kezaliman dalam syariah. Biasanya sih ada beberapa opsi nih. Opsi yang pertama adalah penjadwalan ulang. Ini kayak kita dikasih napas lebih panjang buat bayar. Jadi tenornya diperpanjang secara signifikan dan angsurannya jadi lebih kecil per bulannya. Ini sangat membantu banget buat kamu yang butuh waktu ekstra untuk menata ulang keuangan di tengah kondisi sulit. Terus opsi yang kedua adalah restrukturisasi. Nah, kalau ini biasanya lebih kompleks dan komprehensif. Bisa jadi ada perubahan besaran margin keuntungan yang disesuaikan, atau bahkan skema pembayaran yang dirombak total agar lebih realistis dengan kemampuan finansial kita saat ini. Intinya akadnya ditata ulang biar kita tetap bisa melunasi kewajiban tanpa harus tercekik di tengah kesulitan. Lalu opsi yang ketiga adalah konversi akad. Dalam beberapa kasus yang sangat ekstrim, akad murabahah bisa juga diubah jadi akad lain yang lebih sesuai dengan kondisi kita. Misalnya akad bai di Taman Ajil dengan skema yang berbeda. Tapi ini jarang banget sih dan perlu persetujuan serta kajian yang mendalam dari kedua belah pihak. Lalu opsi yang keempat adalah penyelesaian lebih awal dengan diskon. Kalau kamu di tengah kondisi yang sangat sulit, tiba-tiba mendapatkan dana tak terduga, atau ada pihak lain yang membantu melunasi, kamu juga bisa melunasi piutang lebih cepat. Biasanya, bank akan memberikan diskon dari sisa margin keuntungan yang belum dibayar. Ini sih kabar baik banget, ya kan? Bisa cepat bebas dari beban cicilan hutang. Contoh praktisnya kayak gini. Bayangin, kamu beli motor pakai akad murabahah dengan tenor 3 tahun. Setelah setahun lancar bayar, tiba-tiba kamu kena PHK massal dan sulit cari pekerjaan baru, atau usaha kamu benar-benar tutup karena dampak ekonomi yang parah. Rasanya pasti hancur banget ya kan? Mikirin cicilan di tengah kondisi yang tidak menentu. Nah, dalam kondisi situasi yang berat ini, kamu jangan putus asa ya. Segera datang ke bank syariah tempat kamu ambil pembiayaan, ceritakan dengan jujur dan terbuka tentang kondisi kamu. Biasanya mereka akan menawarkan penjadwalan ulang, misalnya tenornya jadi 5 tahun atau bahkan lebih panjang. Jadi angsuran bulanan kamu lebih ringan dan kamu punya banyak waktu untuk bangkit lagi.
Ini semua adalah bentuk solusi yang meringankan, bukan mempersulit di tengah kesulitan kamu. Nah, banyak yang nanya kayak gini nih, kalau udah nggak bisa bayar sama sekali karena kondisinya udah parah banget, terus gimana dong? Apakah asetnya langsung disita? Jawabannya nggak gitu ya. Lembaga keuangan syariah itu punya prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan menghindari kezaliman. Mereka pasti akan cari solusi terbaik dulu buat kita, bahkan dalam kondisi darurat yang ekstrim. Bisa jadi ada kebijakan khusus yang diambil, tapi yang paling penting adalah kamu harus proaktif, jujur, dan tidak menghindar. Komunikasi itu kunci, dan ini menunjukkan niat baik dari kita untuk menyelesaikan kewajiban meskipun dihadapkan pada kesulitan yang sangat luar biasa. Ada juga yang bilang, ah ribet deh kalau urusan sama bank syariah. Kalau udah nggak bisa bayar kayak gini, pasti sama aja kayak bank konvensional. Justru karena prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemudahan, mereka lebih mengedepankan solusi yang adil dan nggak memberatkan salah satu pihak. Bahkan di saat kamu benar-benar terpuruk. Tapi kita juga harus ingat ya, kita punya kewajiban yang harus dipenuhi sesuai akad yang sudah disepakati bersama sebisa mungkin. Gimana? Udah lebih paham dong soal penyelesaian piutang murabahah kalau lagi dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit? Aku harap kalian bisa merasakan bahwa ada jalan keluar dan kamu tidak sendirian menghadapi situasi ini. Intinya, jangan panik dan selalu komunikasikan kondisi kamu dengan pihak bank atau lembaga keuangan syariah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh info ini. Dan buat yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Syariah Talk. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.